Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Mestani Anastasia, NIM belakang 029. Di sini saya akan mempresentasikan bab 10 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang implikasi etis dari teknologi. Yang pertama ada moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Sedangkan etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, teladan yang mengarahkan atau merasuk ke dalam seseorang atau dalam masyarakat. Yang ketiga adalah hukum atau law adalah peraturan perilaku yang bersifat formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Undang-Undang Amerika Serikat. Undang-undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya adalah data kredit dan semua data pemerintahan. Undang-undang ini mengatur tentang privasi, kejahatan komputer, dan paten peranti lunak. Undang-undang paten peranti lunak di Uni Eropa. Undang-undang paten peranti lunak di Uni Eropa lahir sebagai jawaban atas State Decision yang telah mendorong banjirnya pendaftaran peranti lunak yang ada di Amerika Serikat, yang pada akhirnya mempengaruhi perusahaan-perusahaan di seluruh Uni Eropa. Pada masa itu, Parlemen Uni Eropa mengusulkan agar standar peranti lunak Uni Eropa harus lebih ketat dibandingkan standar Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Baik pemerintah dan warga negara Republik Rakyat Cina semakin sadar akan kebutuhan untuk menentukan privasi pribadi. Pada saat ini, pemerintah Cina sedang berfokus untuk menerapkan peraturan penggunaan internet. Selanjutnya, bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkatan, yaitu bentuk kredo perusahaan, bentuk etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Kredo perusahaan atau corporate credo adalah pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang dijunjung oleh perusahaan. Tujuan kredo tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi baik yang ada di dalam organisasi tersebut maupun yang ada di luar organisasi tersebut akan etisnya nilai-nilai yang dianut perusahaan tersebut. Selanjutnya ada program etika atau etika program adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan tersebut. Yang ketiga ada kode perusahaan yang disesuaikan. Terkadang kode ini merupakan adaptasi dari berbagai kode untuk industri dan profesi tertentu. Selanjutnya ada alasan dibalik etika komputer. Alasan dibalik etika komputer ada 3. Yang pertama adalah kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang kita ingin lakukan. Komputer akan melakukan tepat seperti apa yang diinstruksikan oleh si programmer dan hal ini bisa menjadi pikiran yang menakutkan. Yang kedua ada faktor transformasi. Alasan atas etika yang didasarkan kepada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara ketika mengerjakan sesuatu dengan drastis. Salah satu contoh yang baik adalah email. Yang ketiga ada faktor ketidaktampakan. Alasan ketiga untuk minat bersyarat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan. Selanjutnya ada hak sosial komputer. Klasifikasi hak-hak manusia dan wilayah komputer yang paling banyak dipublikasi adalah PAPA. Rancangan Richard O. Mason menciptakan akronim PAPA untuk mempresentasikan 4 hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi yang berupa privasi, akurasi, kepemilikan, dan aksesibilitas. Selanjutnya hak privasi. Mason merasa bahwa hak ini terancam oleh 2 hal. Yang pertama, meningkatnya kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan mata-mata. Kedua, meningkatnya nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan.
Selanjutnya, hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Potensi ini memang tersedia namun tidak selalu didapat. Beberapa sistem berbasis komputer berisikan lebih banyak kesalahan daripada yang diberikan sistem manual. Selanjutnya, hak kepemilikan. Hak kepemilikan intelektual biasanya dalam bentuk program komputer. Vendor peranti lunak dapat menghindari pencurian baik kepemilikan intelektual melalui Undang-Undang Hak Cipta, baik paten dan persetujuan lisensi. Peranti lunak tidak dapat dilindungi oleh hak cipta atau hukum paten. Sekarang keduanya dapat digunakan untuk memberikan perlindungan. Selanjutnya ada hak mendapatkan akses. Sebelum diperkenalkan basis data yang terkomputerisasi, kebanyakan informasi tersedia untuk masyarakat umum dalam bentuk dokumen cetak atau gambar makroformat yang disimpan di perpustakaan. Sekarang kebanyakan informasi ini telah dikonversikan ke basis data komersial, sehingga membuat ketersediaannya untuk masyarakat berkurang. Yang selanjutnya ada audit informasi. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan audit eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan tentang catatan akuntansi perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal. Hal unik yang ditawarkan oleh auditor adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Keterlibatan mereka satu-satunya adalah dengan dewan komisaris, yaitu CEO atau CFO. Jenis-jenis aktiva audit. Yang pertama ada audit finansial. Audit finansial memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Pada beberapa tugas auditor interval bekerja sama dengan auditor eksternal. Yang kedua ada auditor operasional. Tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas produksi. Ketika para auditor internal melaksanakan audit operasional, mereka mencari 3 fitur sistem dasar. Yang pertama ada kecukupan pengendalian, yang kedua ada efisiensi, yang ketiga ada kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Sebelumnya mohon maaf ada beberapa typo. Selanjutnya ada audit berkelanjutan. Audit berkelanjutan sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung secara terus-menerus. Contohnya, audit internal dapat secara acak memilih karyawan dan memberikan slip gaji kepada mereka tanpa menggunakan sistem surat menyurat perusahaan. Yang terakhir ada desain sistem pengendalian internal. Selain audit operasional dan beriringan, audit internal mempelajari sistem yang sudah ada. Namun auditor tidak harus menunggu hingga sistem diimplementasikan untuk mempengaruhi sistem tersebut. Selanjutnya ada menerapkan etika dalam teknologi. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi etika dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Program edukasi dapat membantu menyusun kredo perusahaan dan meletakkan program etika pada tempatnya. Kode etik dapat digunakan seperti apa adanya atau disesuaikan dengan perusahaan tersebut. Yang terakhir ada kode etik. Kode etik dan perilaku profesional ASIM diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi, yaitu A. Keharusan moral umum, B. Tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, C. Keharusan kepemimpinan organisasi, dan D. Kepatuhan terhadap kode. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.